Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat sekalian dalam channel Ahsan wa Amala pada program ngaji online sessions pada topik spesial kita, Akademi Ramadan. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga semua generasi penerus yang melanjutkan risalah beliau hingga hari ini. Tak lupa pula doa yang terbaik kita haturkan kepada guru-guru kita yang telah menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita. Semoga beliau-beliau senantiasa dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta dikuatkan dan juga diberikan hidayah di dalam mengajak umat pada kebaikan. Untuk bagian yang kedua ini, kita akan berdiskusi tentang syariat dan keutamaan puasa. Selamat menyimak sahabat-sahabat sekalian, semoga ilmu yang akan kita pelajari memberikan tambahan hasanah keilmuan untuk kita dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pendorong kita untuk lebih memperbanyak amal-amal sholih, khususnya di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i dalam Matan Zubat menyampaikan, siapa yang beramal ibadah tanpa ilmu yang ada, maka amal ibadahnya akan tertolak dan tidak diterima. Untuk itu, kami hadir di hadapan sahabat-sahabat semuanya sebagai salah satu wasilah untuk menyampaikan ilmu dari sumber-sumber yang kami telah telaah agar menjadi bekal terbaik kita, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sumber ilmu yang kami sampaikan di sini yang pertama berasal dari buku Fikih Puasa karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kemudian buku Fikih Kehidupan seri puasa yang ditulis oleh Dr. Ahmad Sarwat LCMA, buku Fikih Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan Daurah Fikih Ramadan yang disampaikan oleh para ustadz dan ustazah dari Rumah Fikih Indonesia. Bahasan kita yang pertama terkait dengan syariat puasa Ramadan. Syariat puasa Ramadan dijumpai baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dalam Al-Quran kita bisa menemukannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Sehingga dari sini kita bisa melihat kewajiban puasa ini tidak hanya pada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di umat-umat sebelumnya pun sudah ada kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa. Kalau kemudian kita melihat kembali kaitannya dengan puasa Ramadan, ya maka kita bisa memaknai dalam bahasa Arab Ramadan itu bermakna sesuatu yang panas. Ya, sehingga di sini kita akan melihat seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang isinya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dalam setiap amalan yang sunnah dilipat gandakan hampir mirip bahkan lebih dari amal-amal yang dilakukan pada bulan-bulan yang sebelumnya. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 juga disampaikan kaitannya dengan kewajiban puasa Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi yang dimasukkan di sini adalah bulan asy-syahra, itu adalah bulan suci Ramadan. Ya, jadi jelas bahwa syariat puasa Ramadan di sini ada di dua tempat yang bisa kita temukan, di Al-Baqarah ayat 183 dan juga di surah Al-Baqarah ayat 185. Begitu juga di dalam hadis kita bisa menjumpai kaitannya dengan syariat tentang ibadah puasa Ramadan, bahwasanya
Dari Abu Thalahah bin Ubaid radhiyallahu an bahwasanya seseorang datang kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang puasa, ya. Apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa?" Kemudian beliau menjawab, "Puasa Ramadan." "Apakah ada selain itu?" Beliau menjawab, "Tidak ada kecuali puasa sunnah." Sehingga di sini kita bisa melihat secara jelas bahwa syariat puasa ini jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita temukan referensinya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Terutama di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahasan kita yang kedua kaitannya dengan keutamaan dari puasa. Puasa memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di samping kemarin kita sudah mengetahui bahwa puasa menyimpang hikmah, di mana hikmah itu bisa muncul dari keutamaan-keutamaan yang hadir di dalam puasa itu sendiri. Adapun keutamaan puasa yang pertama adalah tentang keistimewaan daripada orang yang berpuasa, yaitu bau mulut orang yang berpuasa dikatakan dalam hadis riwayat Muslim lebih harum daripada bau minyak kasturi. Yang ini berarti bahwa betapa mulianya dan betapa banyaknya kebaikan orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang berpuasa ini termasuk dalam orang yang doanya tidak akan ditolak. Ya, atau dengan kata lain doanya mustajab, ya, terkabulkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dia zalimi. Sehingga di sini menjadi salah satu kesempatan kita bahwa ketika kita berada dalam kondisi puasa, maka perbanyaklah menyampaikan doa hajat-hajat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 disampaikan, "Ud'auni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagi kalian. Di sini kita harus memaknai juga bahwa bentuk ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya tidak sama dengan apa yang diminta, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad disampaikan bahwa bentuk pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu bisa dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah Allah akan segera mengabulkan doanya, jadi persis seperti apa yang diminta dalam waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah akan menyimpannya dan akan diberikan di akhirat. Jadi tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkannya disimpan. Jadi ibaratnya dideposit di akhirat. Dan yang ketiga adalah Allah akan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Ya, artinya apa? Mungkin kita berdoa meminta sesuatu. Anggaplah kita meminta A, kemudian Allah tidak memberikan A, dan Allah memberikan dalam bentuk yang lain. Allah memberikan bentuk B. Bagi manusia mungkin dengan hikmah yang terbatas, dia hanya bisa melihat kenapa tidak diberikan yang seperti ini. Maka kita harus pahami bahwasanya kita bisa menemukan hikmah di kemudian hari ketika Allah memberikan sesuatu yang lain tidak sama seperti apa yang kita minta, maka kita pahami bersama bahwasanya Allah akan memberikan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya, ini bisa dianalogikan seperti halnya seorang pasien dengan dokter, ya. Ketika seorang pasien sakit, dia meminta ke dokter obat jenis A. Kemudian dokter memberikan bukan jenis A obat yang dikasih, dokter memberikan obat jenis B. Mungkin bagi pasien akan berpikir, saya minta A, kenapa diberikan B? Padahal bisa jadi dalam hal itu pasien tidak mengetahui. Dokter memilihkan jenis obat yang lain karena efeknya jauh lebih bagus dan lebih membuat pasien lebih sehat di kemudian hari dibandingkan dengan obat yang diminta oleh pasien itu sendiri. Sehingga yang perlu kita pahami bersama, pasti doa itu mustajab ketika dilantunkan oleh orang yang berpuasa selama doanya itu kebaikan. Hanya bentuk pengabulannya kita harus senantiasa berhusnudzon bahwa Allah Maha Baik, pasti yang dikabulkan itu adalah dalam bentuk kebaikan yang jauh lebih baik dan dibandingkan dengan permintaan kita itu sendiri. Keutamaan yang lain adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim.
Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sehingga di sini tidak hanya berbuka, tapi kelak ketika puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berpuasa dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan seorang hamba bertemu dengan Rabb-nya. Yang keempat, keutamaan puasa adalah tameng dari setan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Hal ini bisa kita ambil sebagai sebuah ibrah, ya, sebuah pelajaran bahwasanya ketika pintu surga dibuka, ini mengandung makna bahwa Allah membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada setiap manusia untuk memperbanyak amal-amal solih. Jadi dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk banyak melakukan amal kebaikan. Dan terkait dengan masalah setan-setan yang dibelenggu, maka para mufasir ya itu memberikan pandangan yang berbeda-beda kaitannya dengan setan yang dibelenggu. Di mana penafsiran para ulama menyampaikan setan yang dibelenggu ini bisa ada 4 jenis, ya, di mana penafsiran yang pertama menyebutkan setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan itu artinya bahwa setan tidak bisa leluasa mengganggu manusia selama bulan Ramadan. Kalau kita pahami tidak leluasa untuk mengganggu, berarti masih ada kesempatan untuk mengganggu, hanya saja tidak sebebas pada hari-hari yang lainnya di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah makna dibelenggu di sini tidak semua setan yang dibelenggu. Ya, jadi ada bagian atau jenis setan yang lain yang bebas untuk kemudian mengganggu manusia. Penafsiran yang lain juga mengandung makna bahwasanya selama Ramadan itu setan tidak mampu menggoda dan menyesatkan manusia. Jadi ada beda, ya, namanya perbedaan itu sesuatu yang pasti di dalam menafsirkan sesuatu, termasuk kaitannya dengan memaknai setan yang dibelenggu. Jadi yang pertama tadi adalah tidak bisa leluasa mengganggu manusia. Yang kedua, tidak semua setan dibelenggu. Penafsiran yang ketiga adalah tidak mampu menggoda dan menyesatkan. Dan yang keempat itu penafsiran ulama menyampaikan yang dimaksud dengan setan terbelenggu di sini adalah terhalanginya setan untuk mencuri berita dari langit. Ya, kita bisa melihat di dalam juz 29 di dalam surah Al-Jin, kita akan melihat bagaimana aktivitas jin itu juga berusaha untuk mencari berita-berita dari langit, ya, sehingga ini pada orang-orang tertentu yang na'udzubillah min dzalik, ya, seperti paranormal itu kan bekerja sama dengan jin, yang mana itu beberapa jin yang mencuri dengar berita dari langit. Sehingga tidak ada istilahnya kenapa jin bisa memprediksi masa depan dan seterusnya, itu karena tidak lain ada jin-jin tertentu yang kemudian berusaha mencuri dengar berita dari langit. Walaupun kita perlu pahami bersama bahwa apa yang disampaikan oleh jin itu tidak bisa diambil kebenarannya. Kemudian keutamaan yang lain yaitu pengampunan. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab ini maknanya mengharap balasan dari Allah, maka telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa bangun malam dengan iman dan ihtisab, maka juga diampuni dosanya. Jadi di sini ada penjelasan, tidak hanya berpuasa tetapi juga diiringi dengan keimanan dan tidak ada balasan yang diharapkan kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bisa menggabungkan dua hal ini, maka Masya Allah, ya, balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain yaitu puasa akan menghadirkan ketakwaan sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi parameter keberhasilan Ramadan seseorang itu adalah bagaimana seseorang hamba itu pribadinya setelah Ramadan selesai. Karena hasil Ramadan itu harusnya menjadi pribadi yang bertakwa, maka otomatis
Orang yang puasanya berhasil selama Ramadan, tentunya pasca Ramadan atau setelah Ramadan dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang lain adalah keutamaan yang diberikan surga Ar-Royan. Ya, tentu kita sering mendengar ada salah satu pintu surga dari sekian banyak pintu surga yang ada, itu adalah pintu yang kita sebut dengan nama pintu Ar-Royan. Di mana pintu ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Royan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak masuk lewat pintu tersebut. Dan diserukanlah saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Jadi pintu akan memanggil orang-orang yang berpuasa. Maka mereka yang berpuasa akan bangun untuk bergegas memasukinya. Sedangkan yang lain tidak. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu akan ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Maka dari sekian banyak pintu surga yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi salah satu bagian yang diperkenankan untuk bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Amin. Dan yang terakhir, keutamaan puasa adalah seseorang akan mendapatkan pahala khusus, di mana beda dengan amal-amal kebaikan yang lain. Ya, karena puasa itu langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menilai. Ya, kalau amal yang lain misalnya seperti membaca Al-Qur'an, kemudian sholat itu kan sesuatu secara fisik terlihat, ya, bisa dilihat secara langsung, ya. Akan tetapi untuk puasa di sini disampaikan di dalam hadis riwayat Muslim, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa itu hanyalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan juga makanan minuman karenaku. Maka di sini jelas bahwa balasan puasa itu langsung. Ya, antara satu orang dengan orang yang lain sama-sama puasa, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti akan berbeda. Karena seperti halnya kita lihat di hadis ini, yang memberikan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama puasa tapi nilainya bisa berbeda. Nah, demikian untuk bagian yang kedua tentang seputar syariat puasa Ramadan dan juga hikmah ataupun keutamaan dari puasa. Maka kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya yaitu pada bagian 3 seputar tentang keutamaan Ramadan. Di mana pada bagian yang ketiga ini kita akan mencermati lebih mendalam apa keistimewaan dari Ramadan. Maka silahkan sahabat-sahabat sekalian mencermati, melihat untuk khusus video yang ketiga, bagian 3 untuk keutamaan Ramadan. Sekian dari kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.